Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Jadi di konferensi pers pagi hari ini kita akan melaporkan ya, alhamdulillah, terima kasih berkat seluruh perjuangan, seluruh dedikasi, seluruh kerja keras Bapak Ibu semuanya ya. Baik yang di LTMPT, baik yang di Majelis Rektor, Bapak Ibu Rektor seluruh Indonesia, terima kasih sehingga proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri kita sudah masuk di babak yang kedua. Yang pertama, SNMPTN sudah kita laksanakan dengan peserta saat itu sekitar 612.000 dengan jumlah yang diterima sekitar 150.000 atau 25% sudah selesai. Dan alhamdulillah hari ini nanti sore pukul 15.00 WIB kita akan buka atau kita umumkan hasil babak kedua dari seleksi perguruan tinggi negeri ini, yaitu yang menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kalau SNMPTN itu lebih terkenal jalur undangan atau menggunakan nilai rapor ya. Kalau SBMPTN menggunakan tes. Nah, ini adalah persentasenya, saya rasa sudah banyak kemarin, 20% untuk SNMPTN, 40% untuk SBMPTN. Kemudian nanti setelah SBMPTN kita umumkan, seleksi mandiri dimulai di berbagai perguruan tinggi 30%. Tapi untuk PTNBH agak berbeda, yaitu 20% SNM, SBM 30%, mandirinya 50%. Rata-rata seperti itu ya, tapi tidak selalu sama. Nah, kita lanjut. Ini secara garis besar prosesnya kemarin sudah dimulai sosialisasi pada start 1 Desember sampai dengan 15 April 2022. Kemudian ada pendaftaran ya. Kemudian kita buka 23 April sampai 15 Mei. Kemudian pelaksanaan tesnya sendiri yang ada di 74 pusat UTBK. Itu gelombang 1 17 sampai 23, kemudian gelombang 2 kita pecah menjadi 2 ya. Gelombang 2 28 Mei sampai 3 Juni. Kemudian kita lakukan proses seleksi yang semuanya by komputer, dan hari ini pengumuman hasil seleksi jalur SBMPTN akan kita luncurkan pukul 3 nanti. Nah, Ibu Bapak sekalian, saudara-saudara dari khususnya yang hadir luring ya, bisa kami sampaikan bahwa setelah pengumuman nanti 2 hari setelah itu, yaitu tanggal 25, ini adik-adik peserta itu bisa mengambil atau mengunduh sertifikat. Oke, lanjut next. Nah, ini adalah grafik atau bercat ya untuk pendaftar UTBK SBMPTN ya. Kami tuliskan UTBK SBMPTN. Jadi SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri ini menggunakan basis UTBK, tes ujian tes berbasis komputer. Nah, jumlah peserta total pada tahun 2022 ini ada 800.852, naik dibanding tahun lalu 777.858. Jadi naik
ke kira-kira 23.000 dibanding tahun lalu untuk jumlah peserta. Tapi dari situ 800.852 itu ada yang tidak hadir. Yang hadir saja itu 745.367. Tetap naik dibanding tahun lalu. Kemudian peserta yang hadir atau peserta yang memenuhi syarat, nah itu ada 745.142. Itu yang kita hitung sampai dengan yang belakang ini. Nah, kalau kita lihat dari 745.142 itu yang ikut ujian kita ada 3 macam ya, saintek, sosum, dan campuran. Nah, yang saintek itu 339.035 orang. Ya, ini tahun 2022 dibanding tahun lalu naik, yaitu yang biru itu 320.361. Sedangkan sosum itu di tahun ini pesertanya 345.444. Ada sedikit penurunan untuk peserta di sosum, tapi sainteknya naik ya. Dan campuran itu tahun ini ada 60.663. Jadi campuran itu nggak terlalu banyak. Nah, yang lebih menarik lagi adalah yang menurut statusnya, yaitu reguler dan KIP kuliah. Dibandingkan tahun lalu, yang reguler ini turun. Tahun lalu 534.423 orang. Tahun ini turun menjadi 518.187 orang. Sudah turun kira-kira 28.000. UTBK kita tahun 2022 peserta dari KIP kuliah itu naik ya. Dari tahun lalu 198.281 naik tahun ini menjadi 226.000 ya, yang itu sebelah sana. Itu kira-kira 27.000 naiknya ya, tidak sedikit ya. Nah, dengan berbagai kondisi di masyarakat, kita potret di sini bahwa KIP kuliah itu naik tahun ini. Ini menjadi catatan kita semua ya. Kemudian daya tampung ya, ini tadi adalah jumlah peserta. Totalnya tadi 800.852. Daya tampungnya PTN ini ada naik juga, saat ini 213.406 dibanding tahun lalu 197.567 ya. Peserta yang ikut LTMPT itu adalah lembaga yang mengelola tes masuk, termasuk SNM dan SBM. Perguruan tinggi yang ikut di dalam ada 125, 74 adalah perguruan tinggi negeri, 39 adalah politeknik negeri, dan 11 adalah perguruan tinggi negeri KIN, keagamaan. Ada satu lagi UT, Universitas Terbuka, sehingga total 74, kemudian 39, kemudian 11, dan 1. Itu yang tergabung di LTMPT. Nah, kita LTMPT itu memfasilitasi, membantu para perguruan tinggi ini untuk melakukan seleksi masuk. Nah, daya tampungnya itu kalau di total semua naik ya, sekitar 16 ribuan dalam 1 tahun. Oke, kita lanjut lagi. Peserta UTBK SBMPTN untuk yang memilih program studi seni dan olahraga itu diminta untuk mengunggah portofolio. Portofolio itu wajah atau seperti kurikulum vitae ya pesertanya. Nah, yang ikut seni rupa, desain dan kriya itu 14.755.
jasmani dan olahraga 14.000 sekian, seni musik, film dan televisi 1913, tari, fotografi 643, teater dan seni pertunjukan 299, seni karawitan 259, etnomusikologi 186, ya, perdalangan, bukan perdagangan loh ya, pedalangan karena ini seni dan olahraga 53. Total ada 35.403 orang ya yang mengunggah portofolio di SBMPTN. Kita lanjut bagaimana statistik yang ada. Jadi kita lihat ini bahwa untuk Saintek tadi sudah ada di gambar yang pertama, pesertanya itu 359.791, tapi diterima 88.703 atau 24,65%. Kira-kira seperempatnya lah ya, seperempatnya. Soshum demikian juga, pesertanya 372.714, diterima 86.801 atau 23,29%. Yang campuran Saintek dan Soshum pesertanya 68, ini peserta total ya, 347, diterima 17.306 atau 25,32%. Di rata-rata total peserta 800.852, diterimanya 192.810 atau 20%. Nah ini ya, jadi dari 800.000 itu hanya 192 yang masuk di PTN melalui SBMPTN atau 24%. Ada daya tampung yang tidak terpenuhi sebanyak 20.596 siswa. Ada bangku kosong lah istilahnya ya, karena ada program studi yang tidak bisa penuh, hanya terisi sebagian ya, dan seterusnya itu. Sehingga masih ada, meskipun secara total nasional itu hanya 24% saja yang diterima, tapi ada prodi-prodi yang tidak bisa terpenuhi, sehingga masih ada daya tampung yang tidak terpenuhi. Ya, ini persentase yang diterima. Kita lihat berikutnya, peserta difabel lumayan banyak, ini tersebar di 74 pusat UTBK. Jadi pelaksanaan UTBK ada di 74 lokasi pusat, tetapi juga ada mitra-mitra di sana yang di sekitar 74 lokasi. Total ada 392, Saintek 25, Soshum 42. Total yang diterima 67 atau 17%. Nah, ini malah lebih ketat dibandingkan peserta yang biasa. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa statistik yang menarik, sekaligus sebagai laporan LTMPT, sekaligus mencerminkan bagaimana animo dan kondisi masyarakat kita. Ini adalah tadi ya, jumlah PTN-nya yang ikut ada 125. Ini kita ambil 10 perguruan tinggi negeri dengan peserta KIP kuliah terbanyak yang diterima, maksudnya. Yang pertama dari Uncen 2195 yang diterima dari KIP kuliah, dan ini terbanyak. Kemudian Universitas Negeri Makassar 2124, terus ke Surabaya UNESA 2061, Universitas Lampung 2048 ya. Jadi ini KIP kuliah itu adalah
program pemerintah yang memberikan bantuan beasiswa kepada adik-adik kita yang secara ekonomi memerlukan bantuan. Kita lihat betapa efektifnya KIP kuliah ini untuk anak-anak kita yang ingin sebelumnya barangkali tidak punya cita-cita karena tidak punya biaya untuk kuliah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, jadi UNESA, Lampung, urutannya Universitas Trunojoyo. Kita lihat ada NTT, kemudian Sulawesi, ini Surabaya, Lampung, Trunojoyo Madura 1972, kemudian lompat ke Padang, Universitas Negeri Padang 1925, Sulawesi ke Universitas Haluoleo 1811, Universitas Negeri Gorontalo, Pak Rektornya ada di sini 1810, jumlah KIP kuliah yang diterima di sana. Kemudian Universitas Tadulako 1795, Universitas Negeri Medan 1773. Kita lihat persebarannya menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia, tidak mengumpul saja. Kemudian 10 provinsi peserta KIP kuliah diterima ibanya. Jawa Timur, kalau per provinsi, ini provinsi adalah provinsi di mana anak-anak SLTA berasal. Ya, Jawa Timur, kalau kita kumpulkan anak-anak yang sekolahnya SMA-nya dan sederajat di Jawa Timur yang mendapat KIP kuliah terbanyak itu 9.679. Demikian juga Sumatera Utara. Kalau kita kumpulkan anak-anak dari SMA sederajat di Sumatera Utara yang diterima di SBMPTN dan mendapat KIPK itu ada 6.296. Demikian seterusnya. Jawa Tengah ini juga lompat-lompat ya. Jawa, Sumatera, Jawa, Sumatera lagi, NTT, Sulawesi, Aceh. Ya. Kemudian Sulawesi Selatan 3.696, Aceh 3.105, Sulawesi Tenggara 2188, Lampung 2056. Tentu saja masih banyak sampai dengan total provinsi ya. Ini kita ambil 10 saja untuk gambaran kita semua. Lanjut. Nah, ini adalah dari 800.000 peserta yang ikut tes tadi 745 sekian, ada 10 peserta yang kita ambil yang nilainya terbaik ya. Dari 800.000 itu yang terbaik 10 orang kita ambil, di mana mereka ternyata yang nilai tertinggi nomor 1 itu kuliah di ITB, di STI. STI itu Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi atau STI. Itu nilai tertingginya 830,98. Ini 10 orang ya, ini jumlah orang per orang yang nilainya tertinggi. Nah, kita lihat ke bawah kalau sepintas, 10 orang itu satu di teknik di ITB, tapi yang 9 di kedokteran. 10 orang tertinggi nilainya ini yang 9 di kedokteran. Kedokterannya di Undip 2 orang atau peringkat 2 dan 3. Kemudian di UGM 456 itu di UGM dengan nilai kita lihat itu 824, 823, 823, sangat ketat. Kemudian di Universitas Jenderal Sudirman sama di kedokteran 817 dan di UGM lagi kita lihat. Berarti dari 10 orang yang nilainya tertinggi tadi, 1 di ITB, 2 di Undip, 6 di UGM dan 1 di Universitas Jenderal Sudirman. Ini luar biasa anak-anak kita ini. Baik, kita lanjut. Dari 10 peserta dengan nilai tertinggi
Untuk Saintek, nah yang ini adalah untuk Soshum. Bagaimana kalau Soshum? Kita lihat yang tertinggi terbaik 10 orang itu, yang pertama masuk di akuntansi UGM, Pak. UGM ini bolak-balik dapat. Selamat untuk UGM karena mendapat banyak bibit-bibit Indonesia yang terbaik. Yang kedua UI, ilmu ekonomi dengan nilai 784,05. UGM lagi akuntansi, UGM lagi sastra Prancis. Kemudian UI akuntansi dengan nilai 780,70. UGM manajemen dan kebijakan publik, UGM ilmu hubungan internasional HI 780,35 nilai tertingginya. Kemudian ada dari Surabaya UNER akuntansi 778,36, UI ilmu hukum, UI ilmu psikologi, ya. Tapi ingat, ini adalah 10 orang dari 800.000 tadi. Kita ambil karena yang terbaik. 10 di Saintek, 10 di Soshum. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi adalah orangnya, sekarang perguruan tingginya. Jadi semua di UI contohnya yang diterima dari SBMPTN, kalau kita rata-rata yang masuk di UI itu nilainya tertinggi di Indonesia, 665,86. Rata-rata ini ya, rata-rata semua yang diterima untuk Saintek. Yang kedua, Saintek itu ada di ITB 656,61. Yang ketiga, Saintek kalau kalau kita rata-rata di masing-masing perguruan tinggi, UGM ada peringkat 3 terbaik rata-rata dari semua yang diterima di SBMPTN. Skornya 645,94. Berikutnya adalah UNER, Universitas Airlangga dengan nilai 633,20. Berikutnya lagi ITS, Institut Teknologi 10 November dengan nilai 631,79. Ya, ini untuk Saintek. Kemudian berikutnya Universitas Diponegoro 622,01, Universitas 11 Maret 621,02, Universitas Pajajaran 619,94, UPN Veteran Jakarta 618,51, dan yang ke-10 Institut Pertanian Bogor 610,01. Ya, sekali lagi ini kami sampaikan 10 perguruan tinggi saja dari 125. Karena kalau sampai 125 semuanya, nah ini gambarannya. Sedangkan untuk Soshum kita lihat tertinggi masih di UI 690. Kedua juga sama, tadi Sainteknya di ITB, ini juga di ITB 682,3. Kemudian Soshum yang peringkat 3 rata-rata perguruan tinggi adalah UGM. Kemudian yang keempat Undip 651,32. Ini kelihatannya hampir sama saja, hanya berputar-putar posisinya. Yang nomor 5 untuk Soshum, ya, perguruan tinggi dengan nilai rata terbaik yang diterima untuk Soshum, Unpad itu 649,07. Yang ke-6 itu ITS, Institut Teknologi 10 November. Jadi ITB itu ada Soshum, ITS juga ada Soshum, dan Soshum untuk 10 perguruan tinggi terbaik, yang 6 adalah dengan skor 648,76 atau ITS. Berikutnya adalah UNER 645,83, Universitas Brawijaya 635,26, UPN Veteran Jakarta 623,26, dan
10 Universitas Jenderal Sudirman. Ya. Itu gambarannya perguruan tinggi yang terbaik kalau di rata-rata yang diterima untuk Saintek dan untuk Soshum, 10 perguruan tinggi. Kemudian kita lihat provinsi. Ini kita sajikan juga 10 provinsi yang kalau kita rata-rata di provinsi itu nilai tertingginya untuk 10 provinsi seperti yang disajikan di tabel. Ya. Yang pertama untuk Saintek itu DIY Yogyakarta 612,68 ya. Jadi sekali lagi ini siswa-siswa SMA di Jogja yang diterima di UGM yang diterima ya SMA di Yogyakarta yang diterima di PTN dengan nilai di rata-rata tertingginya adalah Provinsi Jogja. Ini asal sekolah. Yang kedua DKI Jakarta 605. Yang ketiga Jawa Tengah untuk Saintek. Jawa Barat yang keempat, Banten yang kelima, Jawa Timur ke-6 569,46. Yang ketujuh Bali, 8 Sumatera Barat, 9 Kepulauan Riau dan 10 Riau. Kita lihat distribusinya ada di Jawa, kemudian Bali, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau, Jawa, Bali, Jawa, Sumatera, Jawa, Bali, Sumatera. Untuk Saintek provinsi dengan asal sekolah peserta dengan nilai rata tertinggi. Untuk Soshum sama ya, masih dipegang Yogyakarta terbaik Soshumnya, DKI yang kedua, Jawa Tengah yang ketiga sangat mirip ya, kemudian Jawa Barat yang keempat, Banten yang kelima, Jawa Timur ke-6, Bali yang ke-7, persis itu urutannya untuk Saintek dan Soshum. Baru sekarang untuk Soshum Kalimantan dengan nilai rata terbaik yang ke-8 adalah 539,69. Berikutnya diikuti Sumatera Barat dan ke-10 Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 533,16. Ya, jadi bisa kita lihat persebarannya. Untuk nilai tertinggi ini provinsi dengan anak-anak nilai rata-rata ya, kalau dilihat yang dari yang tertinggi masih berkumpul di Jawa, Bali, Sumatera untuk Saintek dan Soshumnya Jawa, Bali, Kalimantan Timur, Sumatera dan Bangka Belitung. Ya, ini untuk 10 provinsi. Kita lanjut. Kalau kita statistikkan lagi, provinsi mana yang paling banyak siswanya diterima di SBMPTN? Nah ini ya. Kalau tadi nilainya yang terbaik, ini provinsi mana yang terbanyak? Nah ternyata terbanyak ya, dari sisi peserta dan juga dari sisi jumlah diterima itu Jawa Timur. Peserta Jawa Timur itu 113.193, diterima 26.781 atau 23,66%. Ya, 26.000 itu terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Yang kedua Jawa Barat. Ini anak-anak siswa SMA sederajat itu diterima di SBMPTN per provinsi. Yang ketiga Jawa Tengah. Ini memang penduduknya banyak-banyak ini ya. Kemudian pesertanya atau persen diterimanya 16,7% di Jawa Tengah. Berikutnya yang keempat, provinsi asal sekolah peserta yang diterima yang terbanyak di antara yang lain adalah Sumatera Utara yang keempat, 26%. DKI Jakarta yang kelima. Ini agak ketat karena 18%. Tapi jumlah yang diterimanya 9.630. Kemudian Sulawesi Utara, Sumatera Barat yang ke-7, Aceh yang ke-8, Sumatera Selatan yang ke-9, dan Lampung yang ke-10, yaitu
jumlah pesertanya 17.848, diterima 5.534 atau keketatannya 31. Nah, ini Bapak Ibu, kawan-kawan semua, bagaimana provinsi-provinsi di Indonesia kalau kita lihat jumlah yang diterima di SBMPTN. Nanti pukul 15 WIB pengumuman akan dibuka sehingga anak-anak peserta UTBK SBMPTN bisa mulai membuka dan mengamati apa-apa yang hasil dari ujian adik-adik semuanya. Ada 32 mirror lokasi, jadi supaya tidak terjadi kemacetan, bisa silahkan diakses ya. Disediakan 32, silahkan dipilih lah ya, dari mana saja, asal tidak mengumpul ke satu tempat saja. Dari 800.000 itu kalau mengumpul satu tempat ya susah, nanti nggak bisa jalan. Makanya dari pengalaman tiap tahun insya Allah tidak terjadi, tidak ada kendala yang signifikan khususnya dalam hal pengumuman ya. Jadi ini nanti bisa dilihat masing-masing untuk adik-adik para peserta yang tentu saat ini menunggu-nunggu hasil dari jerih payahnya ujiannya yang sudah dilaksanakan kemarin. Lanjut, nanti ya para peserta khususnya ini Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini kalau di laptop atau di PC ya. Jadi di situ ada kolom untuk memasukkan nomor peserta dan tanggal lahir. Tanggal lahir formatnya 2 untuk tanggal, 2 digit untuk bulan, kemudian tahunnya ada 4 digit ya, 2, 4, D, man, kemudian year. Ini ada pernyataan yang harus disetujui oleh peserta. Dengan klik di situ di kotak sebelahnya panah merah, maka dengan ini saya menyatakan bahwa apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan yang saya lakukan dalam UTBK SBMPTN 2022, maka status penerimaan saya dibatalkan ya. Tentu saja yang sudah berlaku curang di BAP itu sudah otomatis dibatalkan. Ini kalau nanti ketahuan di belakang hari, maka berlaku klik ini sehingga bisa dibatalkan. Ini sekali lagi sifatnya adalah pribadi, karena yang memiliki nomor dan tanggal lahir adalah peserta sendiri. Dokumen-dokumen pribadi yang bisa membuka tentu saja yang memiliki data ini. Kita lanjut. Nah, setelah itu nanti yang lulus ya, adik-adik mahasiswa yang lulus, tampilannya kalau menggunakan laptop atau PC akan seperti ini. Pengumuman hasil seleksi SBMPTN LTMPT 2022. Di situ ada nomor, ada nama, ada tanggal lahir, ya. Kemudian selamat, Anda dinyatakan lulus seleksi SBMPTN LTMPT 2022 di PTN mana, ya. Ya ini cuma contoh saja, ya. Nah, itu tampilan untuk yang lulus reguler. Lanjut. Tampilan lulus yang peserta KIP kuliah hampir sama saja. Ya. Di situ ada
beberapa pesan ya. Anda sebagai pendaftar program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, calon pemegang kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah harus lolos verifikasi ya, karena nanti akan dilakukan verifikasi oleh pengelola atau kementerian, verifikasi terhadap data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui dokumen yang dilakukan kunjungan ke alamat peserta ya. Jadi ini memang prosedurnya seperti itu. Baik, sekali lagi ini adalah untuk tampilan peserta yang lulus dari KIP kuliah. Lanjut. Nah, yang belum beruntung untuk diterima di perguruan tinggi negeri, karena tadi ya pesertanya 800.000, yang diterima 190 berapa tadi, sekitar 200.000. Yang tampilan yang tidak lulus akan seperti ini. Jangan putus asa dan tetap semangat ya. Tidak diterima di PTN melalui SBMPTN, masih banyak pintu-pintu yang lain lagi. Ada mandiri, ada perguruan tinggi swasta nasional, ada luar negeri, ada banyak sekali ya. Jadi tetap jangan putus asa, tetap semangat. Oke, baik ya. Ini yang menggunakan laptop. Nah, adik-adik semuanya, Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan pers juga tampilan untuk para peserta kalau menggunakan HP, baik. Sedikit banyak ya mirip lah, hanya formatnya saja yang berbeda, isinya sama semua, cara membukanya pun sama, menggunakan nomor peserta dan tanggal lahir 224 format digitnya ya. Kemudian harus menyetujui, ngeklik untuk dibatalkan kalau nanti di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan ya. Nah, dari situ nanti tampilannya ini masing-masing. Tampilan yang pertama itu untuk halaman depannya, kemudian hasil seleksi ya. Hasil seleksi itu yang ada barcode-nya dari reguler ataupun dari KIP kuliah. Nah, yang paling ujung itu adalah yang tidak diterima, yang justru lebih banyak jumlahnya ya. Tapi jangan putus asa, sekali lagi tetap semangat.